Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat dan pemirsa Cibodas Segar. Pada kesempatan hari ini saya akan berbagi terkait cara merawat tanduk kayak gitu ya. Nah, di sini ada si sempug yang lagi dimandiin kayak gitu ya. Yang sudah punglak 4 atau 6 lah, sekitar segituan. Ini usianya udah 3 tahunan kayak gitu ya. Nah, untuk merawat tanduk ini kayak gitu ya, yang pertama adalah dicuci ya. Ini bagian tanduknya semuanya dicuci kayak gitu ya. Nah, kalau ini rutin dicuci, ini getah-getah rumput ini nggak akan nempel kayak gitu ya, karena ini tidak rajin dicuci seperti ini kayak gitu ya. Nah, ini dicuci. Yang perlu diperhatikan adalah bagian belakang itu. Nah, bagian belakang ini, nah ini nih ya, ini harus tercuci bersih, karena ini adalah bisa menyebabkan tanduk itu menjadi buruk atau keropok kayak gitu ya. Nah, dari sini ini kalau ini sering diperhatikan, sering dicuci kayak gitu ya, insya Allah meminimalisir terjadinya kebocoran atau kebolongan pada tanduk kayak gitu. Nah, ini sebelah sini, ini kalau nggak dibersihin nih bau kayak gitu. Tapi kalau sering nggak akan ada, daki-dakinya nggak ada ya. Pertama itu ya, dicuci tanduknya kayak gitu. Kemudian yang kedua adalah jika tanduknya tidak simetris, maka tanduk itu harus diperbaiki kayak gitu ya, disamakan sehingga simetris. Nah, ini adalah contoh tanduk yang tidak simetris sebelumnya kayak gitu ya. Ini sudah diperbaiki 2 kali. Ini yang sebelah kiri kayak gitu ya, sebelah kiri kayak gitu. Ini sudah 2 kali, ini perlu 1 kali lagi untuk diperbaiki. Ada di bengkel tanduk kayak gitu. Jadi tanduknya di bengkel dulu kayak gitu, dibakar pakai kecap kayak gitu ya, kemudian dibukakan sama alat yang terbuat dari besi. Nah, yang ketiga adalah untuk merawat tanduk itu adalah dengan cara diminyaki ya, minyaki kalau perlu ya. Di saat tanduknya sudah kering dari minyak itu terus diminyaki, sebab itu akan menjaga tanduk tetap licin ya, tetap bagus, tetap indah dilihat kayak gitu, dan akan menjauhkan dari penyakit kayak gitu ya. Minyak terutama adalah pakai minyak zaitun, kalau ada pakai minyak. Nah, ini nanti kalau udah dicuciin kayak gitu, ini nanti akan pakai minyak ya, digosoknya bisa pakai kain, bisa pakai busa ya, atau pakai apa aja ya, boleh kayak gitu, yang lembut bahannya gitu. Yang pertama adalah dicuci, kemudian yang kedua diperbaiki tanduknya jika tanduknya tidak simetris, ketiga adalah diminyaki. Yang keempat adalah untuk perawatan tanduk itu, hindarkan domba dari benda-benda yang mengandung bahan besi-besian atau paku-pakuan, sebab itu akan menyebabkan tanduk jadi rusak kayak gitu ya. Bisa contoh kandangnya masih
masih banyak tempelan paku, maka itu harus dirapihkan. Sebab kalau nggak dirapihkan itu tanduknya akan rusak, banyak gerat-gerat, banyak garis-garis, akan merusak tanduk. Terutama paku yang jika terdapat di dekat pemakanan kayak gitu ya, nah itu harus dibersihkan. Sebab itu nanti akan merusak tanduk domba. Biasanya tabiat domba itu kalau sudah ada di kandang, dia suka menggisik-gisikkan tanduknya atau membentur-benturkan tanduknya ke kandang kayak gitu. Jika kandangnya itu tidak terbebas dari bahan besi-besian atau paku gitu, maka tanduk itu akan rusak dan perawatan tanduk tidak akan terjadi seperti itu. Jadi itu 4 cara merawat tanduk di Cibodas Dogar kayak gitu ya. Mudah-mudahan pengalaman ini bisa menjadi ilmu bagi para pemirsa gitu ya. Jadi ini sangat penting sekali agar keindahan tanduk domba itu tetap terawat ya. Lakukan 4 langkah tadi: cuci tanduknya, kemudian jika siwang, jika tidak simetris di bengkel ya diperbaiki sampai simetris. Kemudian yang ketiga diminyakin ya, kalau ada pakai minyak zaitun itu akan menghindarkan, minyak zaitun terutama akan menghindarkan dari kebocoran tanduk ya. Kemudian yang keempat adalah hindarkan dari kandang yang mengandung besi-besian atau paku-pakuan. Itu saja mungkin pemirsa yang bisa saya share pada kesempatan hari ini. Jangan lupa beristighfar, astagfirullahaladzim, dan berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam.